Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Di Mustafa dengan NIM akhir 043. Di sini saya akan melanjutkan dari praktikum sebelumnya. Ini yaitu ada praktikum implementasi dan analisa PWM. Berikutnya di sini ada Arduino Mega. Arduino Mega adalah papan microcontroller berbasis ATmega 2560 yang berfungsi sebagai otak pada berbagai proyek elektronika dan otomasi seperti robot, sistem IoT, smart home, dan 3 printer. Dibandingkan Arduino Uno, Arduino Uno Mega memiliki lebih banyak pin, yaitu 54 pin digital, 15 PWM, dan 16 pin analog, sehingga cocok untuk proyek yang menggunakan banyak sensor dan aktuator. Papan ini bekerja pada tegangan 5 volt, dapat diprogram melalui Arduino IDE lewat port USB, dan dilengkapi memori program 256 KB dengan clock 16 MHz, sehingga mampu menjalankan program yang lebih besar dan kompleks. Selain itu, Arduino Mega mendukung beberapa jenis komunikasi seperti serial 4 port, 12C, dan SPI, sehingga mudah dihubungkan dengan berbagai modul tambahan seperti LCD, modul GSMM, GPS, dan Wi-Fi. Selanjutnya yaitu di sini ada ESP32S2 Mini. ESP32S2 Mini adalah papan microcontroller berbasis prosesor Extensa 32 bit berkecepatan tinggi hingga 240 MHz dengan dukungan konektivitas Wi-Fi 2.4 GHz berintegrasi, sehingga sangat ideal untuk aplikasi Internet of Things atau IoT. Breadboard ini bekerja dengan tegangan logika 3,3 volt dan memiliki sejumlah pin GPIO multifungsi yang mendukung ADC, SPI, 12C, PWM, tone sensor, USB O3, serta berbagai protokol komunikasi digital lainnya. ESP32S2 Mini memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan Arduino Mega, namun memiliki performa lebih tinggi serta kemampuan Wi-Fi bawaan. Modul ini cocok untuk pengembangan sistem otomatisasi berbasis internet, smart home, pemantauan sensor jarak jauh, dan perangkat IoT portable. Selanjutnya yaitu ada PWM. PWM adalah teknik kontrol yang menghasilkan sinyal berbentuk pulsa digital on-off, maupun mensimulasikan nilai analog berdasarkan lebar pulsa aktif on. Semakin waktu sinyal berada pada kondisi on dibandingkan off ada dalam satu periode, semakin besar nilai rata-rata tegangan atau tenaga yang disalurkan. Frekuensi PWM adalah jumlah siklus pulsa per detik atau seberapa cepat sinyal PWM berulang. Resolusi PWM menunjukkan seberapa halus pengaturan decibelnya dapat dinyatakan dalam bit. Selanjutnya masih berhubungan dengan PWM. Duty cycle adalah persentase waktu sinyal berada dalam kondisi on dibandingkan total periode siklus. Fase shifted PWM adalah teknik PWM di mana dua atau lebih sinyal PWM memiliki pergeseran waktu mulai fase satu sama lain, bukan dimulai bersamaan.
PWM inserting adalah mode PWM di mana logika sinyal dibalik. Ketika seharusnya on menjadi off, ketika seharusnya off menjadi on. PWM on inverting adalah metode PWM standar. Sinyal high ketika on aktif, sinyal low ketika off aktif. Yaitu ada program, penjelasan program mengenai praktikum ini. Yang pertama yaitu ada pin PWM yang bernilai 5 sama 7, termasuk pin 5 PWM normal dan pin 7 PWM terbalik. Nah, selanjutnya di sini ada input rate 1008 dan di cycle di sini ada 00. Nah, berikutnya di sini ada program. Nah, di sini ada PWM juga di cycle-nya 5 file. PWM channel pin 5 max di cycle-nya seperti ini. Nah, terus di sini ada input serial print PWM control ready dan serial print PWM flat duty cycle 7 dan serial print spread 1000,057. Di atasnya kembali ada instub PWM 0/1000 dan 8 flat pin PWM 5 PWM channel 5. Ini juga masuknya PWM channel 5. Di sini ada bagian, ini semua termasuk bagian void stub. Terus ada perhitungan duty cycle di sini. Nah, ini ada perhitungan duty cycle max, duty cycle in. Terus yang terakhir di sini ada serial print untuk menampilkan di serial monitor. Terus untuk outputnya di sini ada PWM, kontrol PWM, di sini. Yang pertama yaitu ada library utama kita ini. Terus ada PWM control yang kedua library-nya. Terus ada serial port ini serial port, grup koneksi serial port. Terus yang keempat ada PWM setting GUI nya ini tadi. Di sini ada duty cycle-nya juga. Nah, begitulah penjelasan program secara ringkasnya. Di sini kita akan langsung menuju ke praktikumnya. Ya, di sini ada uji coba dalam praktikum pertama, yaitu satu menggunakan Arduino Mega 2360. Di sini ada videonya, kita tonton. Di sini menggunakan osiloskop juga untuk mengetahui sinyalnya, PWM-nya. Di sini dapat mengatur juga di sini menggunakan tripping. Diatur di sebelah sana lewat laptop tadi.
Sini. Nah, sudah selesai. Berikutnya ada video yang kedua, uji coba Arduino Mega 250. Sama seperti uji coba yang pertama. Sini ada gelombang PWM nya menggunakan osiloskop. Ini dijalankan secara osiloskop. Pengaturnya seperti tadi di laptop sebelahnya. Selanjutnya ini ada percobaan ketiga menggunakan Arduino Mega 2560. Ini menggunakan dua siklus gelombang 1 dan gelombang 2. Di sini ada yang di bawah. Ini sinyal PWM yang tertampil di sini juga tersampil di osiloskop. Ya, ini ada uji coba yang keempat, ESP32 S2 Mini atau famous Loin S2 Mini. Ini adalah uji coba yang keempat. Lihat ini di sini untuk mengatur frekuensi. Dan di sini di osiloskopnya. Ini menggunakan ESP32 Mini. Ini untuk mengaturnya. Dan ini untuk gelombang sinyalnya yang tertampil pada osiloskop. Ini untuk mengatur sinyalnya. Sinyal dan frekuensinya diatur lewat sini. Akan tampil pada osiloskop. Kita lihat nih gelombang osiloskopnya. Dan selanjutnya Oke, kita mulai percobaan kedua, yaitu memvariasikan duty cycle dengan versi yang PWM inverting dan non inverting. Di sini kita menggunakan settingan frekuensi 1,4 atau ya 1,5 lah ya. Sama gitu. Nah, kita duty cycle yang akan kita variasikan dengan resolusi PWM yang kita menggunakan yang 10 bit. Kita juga akan memvariasikan yaitu inverted PWM dan non inverted PWM. Oke, siap, kita mulai. Di sini kita bisa lihat kita menggunakan duty cycle 50% dengan versi inverted PWM. Nah, gimana hasilnya jika kita ubah ke non inverted PWM? Nah, seperti berikut. Nah, kenapa tidak berubah? Dikarenakan duty cycle-nya masih 50%. Coba kita ganti ke 75%. Nah, 75%, oke.
kita dari non inverted kita akan balikan menjadi inverted. Oke, dalam 3, 2, 1. Oke. Seperti berikut. Oke, itu sudah cukup untuk mengetahui bahwa PWM yang bisa di-invert dan non inverted akan menghasilkan output berupa PWM yang terbalik. Oke. Ini dia sudah kita lihat ya percobaan terakhir 6. Di sini ada kesimpulan, dapat disimpulkan Arduino Mega, ESP32S2 Mini dan PWM adalah 3 hal penting dalam perancangan sistem elektronika dan IoT. Arduino Mega unggul untuk proyek besar yang dibutuhkan banyak pin dan memori, sedangkan ESP32 Mini lebih cocok untuk perangkat IoT kecil dengan koneksi WiFi bawaan. Teknik PWM digunakan untuk mengatur daya keluaran, misalnya membandingkan kecerahan LED atau kecepatan motor, dan dengan mengadukan pilihan breadboard yang tepat dan penggunaan PWM kita dapat merancang sistem kontrol yang efektif, hemat, dan sesuai kebutuhan proyek. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.